Jadi core pelayanan saya adalah pendidikan, Bapak Ibu. Lalu saya mendirikan Generasi Unggul Training Center pada tahun 2007, 17 tahun yang lalu untuk bergerak dalam training dan seminar, coaching dan consulting. Lalu saya juga sekarang ini menjabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang dan menjabat Direktur Karim Institut NTT. Saya juga sebagai dosen, masih dosen, dan lain-lain ya, konsultan pendidikan. Saya pikir cukup. Istri saya satu, anak tiga lah. Anak saya yang pertama perempuan lagi kuliah di Jakarta, anak saya kedua laki-laki lagi sekarang kelas 11 ya di sekolah kami di Kupang, namanya Generasi Unggul, Sekolah Generasi Unggul Kupang. Lalu anak yang ketiga saya perempuan kelas 6 SD, jadi perempuan laki perempuan. Saya pikir cukup untuk perkenalan ya. Oke. Kita sudah sering baca ayat ini, betul ya? Saya begini, karena ini Zoom, saya harus berinteraksi. Saya tidak bisa ngomong terus, nanti nggak efektif. Kecuali saya khotbah, on-site. Tapi kalau Zoom, pembelajaran terbaik adalah interaktif. Kenapa? Kalau tidak interaktif, maka kecenderungan itu tidak terjadi feedback di dalam pikiran Anda. Ya, kalau Anda hanya menonton dengar ya. Nah, kecuali YouTube, nggak bisa ngomong kita. Tapi kalau Zoom ini kelebihannya adalah kita bisa berinteraksi, maka gunakanlah keunggulan Zoom dibanding YouTube. Betul ya, banyak orang nggak ngerti. Ada banyak platform, teknologi yang bisa kita manfaatkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran, tapi nggak dilakukan. Nah, karena mungkin pembicara atau narasumbernya belum mengerti keunggulan-keunggulan setiap platform. Nah, keunggulan Zoom ini adalah dia bisa melakukan pembelajaran interaktif, betul? Nah, makanya kalau ada pembelajaran interaktif, ada platform ya dengan fasilitas interaktif, gunakanlah itu. Interaktif lewat misalnya audio, ya kan, lewat chat, betul kan? Ada dua itu kan, benar ya? Lalu kita juga bisa putar video, benar kan? Kita bisa slide, sharing. Jadi materi kita kayak begini nih. Saya bisa YouTube kan hanya monolog. Nah, itu beda. Nah, banyak orang dia mengikuti Zoom tapi mentalnya mental YouTube. Bisa ngerti nggak? Oh, itu salah belajarnya. Makanya banyak orang dia tidak bisa efektif untuk belajar menggunakan platform-platform teknologi pembelajaran. Kenapa? Nggak ngerti, kurang ngerti dia. Nah, ada orang bilang, Pak, nggak efektif kalau pakai Zoom. Tergantung. Kamu ngerti nggak bagaimana menggunakan Zoom-nya? Nah, makanya saya selalu kalau Zoom itu ada tanya jawab. Ya, bukan terakhir. Pada waktu mungkin saya jelaskan 10 menit, saya akan bertanya. Saya akan merangsang dengan pertanyaan supaya Anda berpikir, bisa mengerti ya? Nah, justru akan lebih cepat mengerti ketika Anda mulai berpikir ketika belajar. Tapi kalau Anda terima, lama-lama ngantuk. Dan kalau cuma terima terus, orang dewasa itu nggak tepat, nggak efektif, tidak efektif. Maka harus ada. Nah, kalau Anda pernah belajar tentang sistem pembelajaran Yahudi, ada namanya metode belajar Havruta. Nanti kapan-kapan Pak Erik, saya akan coba menjelaskan ke mereka. Jadi kalau mereka mungkin sekarang ini lagi ada yang pengen misalnya, saya pengen melahirkan anak dengan anak yang betul-betul saya pengen anak ini jadi keturunan ilahi. Nah, kita pakai pola Yahudi tapi combine dengan bagaimana metode firman Tuhan dengan pola Yesus dari kecil dididik tanpa mengenal dosa dan mampu menaklukkan dosa. Amin. Nah, kita bisa combine itu tuh. Amin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang merencanakan pernikahan atau sedang merencanakan mempunyai anak, saya bisa sharing kapan-kapan itu. Ya. Justru saya senang ini ketika Pak Erik bilang, wah bisa 2 minggu sekali. Saya sibuk tapi saya bisa bela-belain. Supaya apa? Bapak Ibu bisa jadi berkat di Hong Kong dan Taiwan dan Macau. Amin. Setuju ya? Amin. Nah, amin. Jadi interaksi. Nah, kayak begini nih. Anda pasti akan lebih hidup, betul kan? Anda jawab. Itu beda. Tapi kalau kita diam, lama-lama mengantuk. Atau apalagi kalau yang off cam ya. Yang off cam itu godaannya banyak. Ya kecuali memang lagi nggak bisa on cam ya. Tapi kalau off cam, lama-lama kita sudah begini-begini. Jadi nggak konsentrasi. Makanya dia menyediakan waktu, membuang waktu, tapi tidak efektif, nggak ada peningkatan, nggak bertumbuh spiritualnya.
Sayang sekali, betul ya? Oke, kita mau efektif karena waktu kita singkat. Nah, Anda perhatikan baik-baik kata demi kata ini. Ini banyak orang sering skip kebenaran ini. Banyak orang sering tidak bisa menemukan kebenaran-kebenaran di dalam ayat ini. Ini ayat luar biasa. Kenapa? Perhatikan. Ini ayat yang menjadi gerbang dari perjanjian baru. Maka kalau Anda baca Alkitab, Anda harus betul-betul mendalami baik-baik apa isi hati Tuhan dalam setiap tulisan. Bukan hanya pesan penulis. Beda. Anda kalau baca buku itu pesan penulis, setuju nggak? Tapi kalau firman Tuhan itu isi hati Tuhan. Nah, ingat baik-baik. Makanya akan ada beda. Orang yang belajar firman Tuhan dengan dia masuk sampai ke dalam menyelami pesan ini sebagai isi hati Tuhan dengan motivasi hanya pengen belajar untuk memahami pengetahuan tentang Allah. Beda. Tapi kalau Anda ingin mendalami, menggali, mencari sampai menemukan isi hati Allah, itu beda. Anda bisa merasakan perasaan Allah di setiap tulisan, di setiap kata, di setiap kalimat. Tidak ada setiap tulisan firman Tuhan itu yang tidak berarti. Setiap kata sangat berarti. Tergantung orang, motivasinya, dan tingkat kesungguhan hatinya ketika dia belajar firman Tuhan. Amin. Maka begini, waktu Anda belajar dan baca Alkitab, Anda tidak boleh cuma sekedar mengambil pengetahuan tentang Allah. Nggak boleh. Nggak boleh Anda sekedar untuk meningkatkan pengetahuan tentang Allah atau memperkaya kognitifmu. Waduh, terlalu dangkal itu. Tapi Anda harus masuk sampai Anda bisa merasakan perasaan Tuhan di setiap kata dan kalimat. Tulisan-tulisan yang berisi isi hati Allah di sini. Amin. Nanti beda. Amin. Ketika Anda melihat tulisan sebagai isi hati Tuhan, Anda mau merasakan perasaan Tuhan. Dan yang bertumbuh bukan cuma pengetahuan tentang Allah, tapi bertumbuh adalah perasaan Allah bertumbuh dalam perasaanmu. Amin. Yang bertumbuh dalam perasaan kita adalah hati belas kasihan, kemurahan hati Allah. Dan yang bertumbuh dalam hati kita adalah takut akan Tuhan. Kita nggak sembarangan. Nggak sembarangan kita. Dan kita mau merasakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap tulisan ini. Nah, makanya tidak semua orang doktor teologi, magister teologi yang betul-betul mampu merasakan perasaan Tuhan. Dia boleh belajar berbagai macam tingkatan teologi, ilmu teologi. Tapi kalau dia tidak melihat tulisan tentang Allah ini sebagai isi hati Allah dan dia tidak menjalani kehidupannya sebagai perjalanan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, saya pastikan dia tidak akan pernah mampu merasakan perasaan Tuhan. Nggak mampu dia. Makanya dokter teologi tapi bikin YouTube untuk menyerang orang, betul kan? Dokter teologi tapi bikin YouTube untuk apa? Mohon maaf ya, untuk merusak nama baik pendeta lain, betul kan? Dokter teologi tapi dia bikin konten-konten YouTube hanya untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan yang dibangun oleh si pendeta yang dia tidak suka, betul kan? Ini bukan ajaran Yesus, bukan. Orang boleh membela. Oh itu kan saya membela kebenaran supaya orang yang bidat itu tidak ada tempat di hati orang-orang yang mendengar. Oh salah kamu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Amin. Makanya saya mengajarkan ajaran ini. Ini adalah ajaran fundamental dari apa yang menjadi ajaran Tuhan. Perhatikan ya. Kita perhatikan yang baik kalimat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau ada kata karena, berarti itu apa artinya? Ini kan PA toh. Maka saya bertanya. Karena itu menunjukkan apa sih sebenarnya? Sebab akibat. Akibat. Sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Dan di dalam kalimat ini Anda lihat ya, ini bagus. Wah Anda pinter-pinter ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini menunjukkan inilah alasan. Betul? Iya. Betul? Setuju ya? Setuju ya? Inilah alasan sehingga ini saya kalimatkan sederhana. Inilah alasan sehingga Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Betul? Betul ya? Betul enggak? Betul ya? Betul ya? Betul. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang saya tanya. Apa yang menjadi alasan Allah sehingga mengaruniakan anak yang tunggal? Halo? Halo? Karena Adam pertama gagal menunaikan rencana Allah.
Nah, kalau kita perhatikan ya. Karena begitu besar kasih Allah, berarti alasan kenapa Allah mengaruniakan anak yang tunggal, karena Allah memiliki kasih yang besar. Amin. Setuju? Amin. Jadi kalau bukan karena kasih, tidak mungkin seorang bapak mengorbankan anaknya yang tunggal. Setuju nggak? Setuju. Paham ya? Iya. Nah, Ya, ini kita bisa temukan nggak di Perjanjian Lama? Bisa. Bisa. Abraham diuji Allah. Apakah Abraham mencintai Allah lebih dari apapun? Betul ya? Ini ujian cinta. Tahukah Betul. Anda? Kalau Anda belajar di Alkitab, semua ujian kita di seluruh kehidupan itu ujian cinta sebenarnya. Itu ujian cinta. Ujian cinta apa? Ujian mencintai Allah dan ujian mencintai sesama. Betul kan? Makanya hukumnya adalah hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Amin. Betul nggak? Amin. amin. Betul ya? Betul. Itu ujian cinta. Nanti saya jelaskan. Nanti kalau saya lupa Pak Erik, ingatin saya. Yang saya mau jelaskan begini. Kenapa 10 hukum itu hanya dapat diringkas dengan hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Nanti saya jelaskan dasar teologisnya, alasan teologisnya. Supaya Bapak Ibu seperti sekolah Alkitab. Ya. Nah, itu menarik sekali tuh. Nah, tapi saya tidak bisa ngomong di sini karena ini terlalu dalam. Nanti aja di akhir sesi. Nah, jadi alasan kenapa Allah mengaruniakan anak yang tunggal, karena Allah memiliki kasih yang besar kepada setiap orang. Amin. Setuju ya? Amin. Setuju. Setuju. Sekarang saya tanya lagi seperti cara belajar Yahudi. Kenapa Allah memiliki kasih yang besar kepada kita? Karena kita adalah ciptaannya. Karena apa? Karena kita adalah ciptaannya. Ciptaannya. Karena kita ciptaannya. Karena Bagus. Ada lagi nggak? Karena dia tidak ingin ciptanya binasa. Karena dia tidak ingin ciptaannya binasa. Binasa. Bagus. Oke, bagus. Karena ia Allah ingin rencananya terwujud dalam hidup kita. Bagus sekali. Karena Allah ingin rencananya terwujud dalam hidup kita. Betul. Ada lagi? Nah, yang Karena teman-teman. ia ingin Nah, terus, Bu. Ya, kenapa? membuktikan bahwa setan melakukan adalah salah. Oh, oke. Nah, thank you, Bu. Nah, itu semua jawaban benar. Jadi Bapak Ibu, teman-teman begini. Yang Anda jawab semua itu benar. Nah, cuman ada hal yang prinsip yang Anda harus tahu. Ini yang menjadi jawabannya itu, jawaban yang saya mau sampaikan ini adalah, itu merujuk kepada hakikat Allah, kepada pribadi Allah. Kenapa Allah memiliki kasih yang besar kepada kita? Karena Alkitab berkata, Allah itu kasih. Setuju? Setuju? Dialah kasih itu. Jadi kalau Anda tanya siapa Allah itu? Allah itu pribadinya kasih. Dia bukan memiliki atribut kasih, salah. Dia bukan memiliki sifat kasih. Pribadinya memang kasih. Amin. Amin. Bisa mengerti ya? Makanya kalau dia pribadinya kasih, kita ciptaannya harusnya pribadinya kasih. Setuju nggak? Maka kita adalah makhluk cinta. Benar? Makanya kalau kita makhluk kasih, makhluk cinta, maka kita bisa menemukan jawaban. Oh, pantasan Tuhan menetapkan hukum kehidupan dalam hidup manusia, baik di surga di bumi sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Betul? Dan hukum yang tak kalah penting adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka ketika orang tidak hidup dalam kasih, maka dengar, hidupnya dikutuk sama Tuhan, betul? Karena Tuhan bilang, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah pasti tidak mengasihi sama. Setuju nggak? Kenapa? Ketika Anda tidak mengasihi atau Anda berhenti mengasihi, Anda mengingkari kodratmu dan Anda telah mengambil tindakan untuk terpisah dari Allah. Karena tidak ada orang yang menyatu dengan Allah tanpa hidup dalam kasih. Pak, tapi kan orang itu Pak terlalu kebangetan Pak. Dia mengkhianati saya Pak. Dia ini berulang-ulang, suami saya berulang pukul saya Pak. Suami saya itu berulang-ulang mengkhianati saya Pak. Orang ini berulang-ulang mengkhianati saya Pak. Dia pantas untuk saya hukum Pak. Pantas untuk saya benci. Dengar, apapun alasannya, Allah tidak pernah benarkan orang membenci orang karena alasan-alasan apapun. Amin. Bisa mengerti nggak?
Halo, Mengerti. jelas Mengerti, ya? Pak. Halo. Jelas, Pak. Tahukah Anda, ketika Anda tidak mengasihi, Anda kehilangan, pertama, Anda kehilangan kemanusiaanmu. Karena kemanusiaan kita sesungguhnya adalah kasih sebenarnya. Amin. Yang Amin. kedua, Amin. ketika Anda kehilangan kasih, kapan Anda kehilangan kasih? Ketika Anda benci, ketika Anda kecewa, ketika Anda dendam sama orang. Ya, ketika Anda kepahitan sama orang. Ketika Anda tidak bisa mengampuni orang. Maka ketika Anda kehilangan kasih, dengar, Anda kehilangan hidup. Halo, bisa mengerti? Yang ketiga, Iya. ketika Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan kekuatan hidup. Yang keempat, ketika Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan pengharapan. Maka Anda lihat, ketika orang tidak mampu mengasihi, dia hopeless, betul? Betul kan? Benar. Lemes hidupnya. Betul. Betul ya? Betul. Paham? Paham? Paham. Kenapa Paham. ketika Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan Allah? Yang kelima, ketika Anda kehilangan kasih, Anda kehilangan Allah. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kasih ini. Coba kita lanjutkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi daya dorong Allah mengaruniakan anak yang tunggal cuma satu. Karena memang Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin. Nah, Amin. Anda tahu nggak? Kata mengasihi di dalamnya adalah begini. Allah sangat menghargai saudara. Amin. 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 Kata mengasihi di dalamnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Karena kita dalam keadaan berdosa kan. Betul? Amin. Di dalam kasih Allah mau ngomong. Dalam kasih Allah mau sampaikan. Kamu aku siapkan masa depan yang terbaik. Amin. Di dalam kasih Allah siapkan. Aku memiliki rancangan yang terbaik bagi kamu. Maka kalau Anda lihat ketika Yesus ketemu dengan perempuan yang berzina. Maka Yesus bilang begini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kamu punya masa Amin. depan. Orang lain boleh menghakimi kamu. Orang lain boleh membuli kamu. Orang lain boleh merendahkan kamu. Orang lain boleh merajam kamu karena kamu karena kamu pendosa, karena kamu dianggap tidak berguna. Tapi aku mau katakan hari ini, kamu pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Yesus mau ngomong, kamu berhak punya masa depan. Kamu berhak untuk dipulihkan. Kamu berhak untuk diselamatkan. Amin. 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 Jadi kalau Amin. Anda mungkin Amin. merasa begini, Pak, saya ini kan bukan pekerjaan saya kan rendah, Pak. Saya mau kasih tahu sama kamu, Anda salah. Di mata Tuhan tidak ada pekerjaan yang rendah. Di mata Tuhan tidak ada orang yang statusnya lebih rendah. Karena setiap orang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kenapa? Setiap orang itu kehidupannya berasal dari Allah. Maka Allah sangat mengasihi. Kenapa? Karena hidupmu berasal dari Allah. Maka hidupmu milik Allah. Maka hidupmu di dalam kepemilikan Allah, di dalam tanggung jawab Allah. Amin. Amin. Jadi Amin. Anda tidak punya hak untuk merendahkan dirimu. Anda tidak punya hak untuk menganggap kamu punya pekerjaan rendah. No. Tuhan mau katakan hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kalimatnya sebenarnya, aku mempersiapkan masa depan yang terbaik bagimu. Aku tidak pernah mempersoalkan masa lalumu. Amin. Aku tidak menghitung-hitung dosamu. Maka Tuhan mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk bebaskan kita dari hukum dosa, untuk menyelamatkan kita dan mempersiapkan masa depan yang terbaik dan mengubah kita kembali pada rancangan Tuhan semula agar kita menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Amin. 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 Bisa Amin. mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Mengerti. Amin. Wah, saya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman ini. Luar biasa ya. Waduh. Bergairah sekali nih saya dengan mereka ini, Pak Erik. Bukan kebetulan loh, benar. Tuhan mengasihi kalian semua ini. Benar. Wah, Tuhan sayang sama kalian semua. Saya bisa merasakan. Pasti Anda bisa merasakan perasaan-perasaan Tuhan yang saya sampaikan. Saya sudah berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini perasaan Tuhan. Bukan kebetulan. Saya tahu ada orang-orang di antara kalian yang merasa rendah, betul? Saya tahu di antara kalian yang terintimidasi dengan masa lalu, betul kan? Betul kan? Betul kan? Tapi Tuhan mau katakan, karena begitu besar kasih Allah, akan dunia ini diganti. Karena begitu besar kasih Allah kepadamu satu persatu. Amin. 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 Kepadamu satu persatu. Kepada Nena, kepada Liza, kepada Lestari, kepada Winarsi, kepada Murtia, kepada Rahel,
kepada Cut Sian Kim, kepada Daisy, kepada Kartini, kepada Lisye, kepada Jess. Waduh, luar biasa ya. Dan dengar, Anda tahu, karena kasih itu, kasih dari Bapa adalah jawaban atas setiap persoalan hidup manusia. Amin. Makanya saya kasih nama cinta, kekuatan cinta. Kekuatan cinta siapa? Cintanya Allah kepada kita, cintanya kita kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan Allah, kekuatan cinta Allah kepada kita dan kekuatan cinta kita kepada Allah. Amin. Karena ketika Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah, dengar baik-baik. Tidak ada kesulitan dan penderitaan, persoalan yang tidak dapat kamu hadapi dan kamu selesaikan. Semua bisa. Maka cinta itu sekuat maut. Amin. 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 Makanya jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa melarang kita untuk mengasihi Tuhan. Anda tahu, iblis menipu kita. Ketika kita kecewa, kita langsung kecewa dan tenggelam terus dalam kekecewaan. Dia tahu, karena ketika kita kecewa dan kita tidak mampu mengasihi dan mengampuni, kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan Allah, kita kehilangan pengharapan, kehilangan damai sejahtera. Maka jangan mau dilucuti kekuatan dari kekuatanmu oleh kekecewaan, oleh dendam, oleh kebencian. Kamu punya hak, kamu punya pilihan untuk aku tetap mengasihi, aku tetap mengampuni dia. Amin. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin keadaanmu hari ini kamu tidak harapkan apa yang terjadi. Tapi saya mau kasih tahu, Anda tahu nggak? Justru keadaanmu yang kamu harapkan dan Tuhan izinkan terjadi, justru untuk menguji cintamu kepada Tuhan. Amin. Karena semua ujian-ujian kehidupan itu ujian apakah kamu tetap mengasihi Tuhan dan tetap mengasihi sesama. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mengecewakan kita? Pasti manusia, bukan barang, betul? Barang tidak pernah mengecewakan kita, hewan peliharaan tidak pernah mengecewakan kita. Pasti yang mengecewakan kita pasangan, teman, sahabat, orang tua, betul kan? Bos, betul kan? Betul. Betul nggak? Iya. Betul. Karena Betul. hewan tidak bisa kita tidak bisa benci kepada hewan, tidak bisa dendam, betul? Betul kan? Karena hewan tidak pernah bisa mengecewakan kita. Makanya dengar, kenapa hukumnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Karena semua perbuatan dosa itu dalam rangka untuk membuat kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Sekarang kita uji. Kita uji ya. Iya. Kalau Anda, kenapa 10 hukum itu kan? 10 hukum ya. Ya, Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, betul kan? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Anda tahu nggak? Contoh, saya kasih contoh. Ketika orang membunuh, itu perbuatan cuma 2 perbuatan dosanya. Dia tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Kenapa? Tidak mengasihi Allah. Karena Allah sumber kehidupan itu. Amin. Allah yang memberikan kehidupan. Tapi dia bunuh kan orang itu. Maka dia tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi orang yang dibunuh. Betul? Betul nggak? Sekarang, Betul. jangan mencuri. Itu sama. Itu perbuatan dosa yang tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama. Kenapa? Karena berkat dari Tuhan kau curi. Setuju? Itu milik orang lain loh. Betul? Betul? Betul nggak? Berarti apa? Anda tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi sesama. Orang mencuri berkat adalah begini. Dia meragukan kasih Allah kepada dia. Betul? Berarti Anda tidak mengasihi Allah. Betul ya? Betul. Jangan berzina. Jangan berzina. Tuhan minta apa? Kamu harus kuduskan hidupmu. Kamu tidak mengasihi Allah ketika kamu berzina dan kamu merusak hidup orang. Betul? Betul? Betul. Betul? Betul. Itu semua ujian apapun, perbuatan dosa apapun, semua dalam rangka perbuatan itu adalah untuk dalam rangka tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama. Maka iblis tahu, dia bikin berbagai macam kekecewaan, apapun alasan peristiwa-peristiwa, supaya apa? Kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sesama. Sehingga ketika kita tidak mengasihi Tuhan, maka Tuhan bilang, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Dan target iblis tercapai. Betul? Betul nggak? Betul. Iya kan? Makanya begini, kalau kamu sedang kecewa hari ini, kamu punya pilihan. Kamu tetap mengasihi Tuhan dan tetap mengampuni orang yang mengecewakan kamu. Karena ketika kamu mengampuni dan ketika kamu mengasihi orang itu walaupun susah, kamu punya kekuatan yang hebat. Kamu punya kekuatan yang besar. Kamu punya pengharapan yang hebat. Wah, dahsyat kamu. Dahsyat. Benar. Pertanyaan saya, apakah kamu percaya bahwa kita tidak bisa berbuat dosa? Alkitab berkata, orang yang lahir dari Allah tidak akan pernah berbuat dosa. Percaya nggak Alkitab bilang? Saya percaya, saya mengalami. Saya dulu tidak mengerti ayat itu. Tapi ketika saya berjuang terus, ternyata bisa. Sampai sekarang ini saya sudah tidak bisa benci orang lagi. Walaupun orang itu menyakiti saya. Walaupun orang marah iya, tapi saya tidak bisa benci. Ternyata kita bisa mencapai level di mana kita tidak bisa berbuat dosa dalam hal apa? Kita tidak mampu lagi membenci orang yang membenci kita. Wah,
Kekuatan hebat itu. Amin. Iblis stres lihat orang-orang begini. Amin. Iblis stres lihat kalau kamu mampu mengampuni orang, kalau kamu bisa menerima keadaan apapun, walaupun itu kamu tidak harapkan terjadi, walaupun di mata orang ini kan mengecewakan, kamu bilang enggak, tetap saya bersyukur keadaan ini. Amin. Itu kekuatan. Dan iblis stres lihat kamu kalau kamu mampu Amin, mengucap amin. syukur, kamu mampu menerima, kamu mampu mengasihi orang, mampu mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Waduh. Itu kekuatan cinta, amin. Amin. Amin, Ibu Amin. Nena. Ibu Nena mau sharing mungkin. Amin. Ya betul. Amin. Silakan, Bu Nena. Silakan, Bu. Saya banyak bersyukur, Pak, karena pada dalam hidup saya latar belakang dari Muslim. Oh, Ya, terus saya memang mayoritas keluarga semua Muslim. oke, oke. Tetangga semua Muslim. Nggak Iya. ada satupun yang Kristen gitu. Oke. Makanya saya itu sangat bersyukur. Tuhan pilih saya dari triliunan Amin. manusia yang tidak Iya. mengenal Tuhan. Dari Amin, amin. banyak suku bangsa yang saya tidak ada keturunan, memang ada keturunan orang dari Kristen gitu. Oke, oke. Saya sangat-sangat bersyukur dan Tuhan sangat baik gitu. Wah, puji Tuhan. Walaupun saya dibuang saat dari keluarga, saya mengalami banyak permasalahan, tapi saya tetap percaya. Saya tidak ingin curiga kepada Tuhan. Gitu. Amin, Saya akan amin. tetap percaya pada akhir hidup saya Amin. semuanya akan baik. Gitu. Amin, amin. Semuanya Amin. akan membawa saya, Amin, memberikan puji saya Tuhan. berkat kekal, Pak. Gitu. Seperti yang Bapak Amin. Eras bilang seperti itu. Makanya Amin. saya mendapatkan banyak penghiburan dari Bapak Erastus itu. Amin. Iya. Amin. Puji Saya yang dulu Tuhan. bukan siapa-siapa, yang saya dulu tidak mengenal Tuhan. Baru saya itu menikah sama orang Katolik, Pak. Yang di Katolik itu kan liturginya ya senyap, Pak, kan Iya, senyap ya. betul, betul, betul. Senyap. Baru saya gini, saya selalu bertanya di gereja itu, saya bertanya, Tuhan, aku bilang, saya ini kamu bawa mengenal Engkau, tapi keistimewaannya mengenal Kristus itu apa? Gitu loh. Iya, iya. Sedangkan saya di gereja cuma saya datang, duduk, nyanyi, dengar khotbah, pulang. Istimewanya apa? Iya, Gitu. iya. Saya nggak mendapatkan apa yang saya betul-betul greget, nggak dapat saya. Gitu. Iya. Saya terus mencari di YouTube siapa yang pendeta-pendeta yang Alkitabiah siapa gitu. Iya. Banyak pendeta yang saya sudah cari. Pada titik akhirnya ketemu Pak Erastus gitu. Puji Tuhan. Iya, saya menemukan ini Tuhan, ini yang saya cari gitu. Ibu Ini orang jawaban yang pilihan saya tuh. cari. Iya. Orang Saya pilihan Tuhan. mengenal bahwa kekristenan itu agung, mulia, memang mahal gitu. Bukan seperti Kristen yang ditawarkan orang-orang di luar gitu loh, Pak. Yang kayaknya murah banget gitu. Iya. Seperti Hebat. itu yang saya bisa sharingkan seperti itu. Thank you Bu. Luar biasa. Ibu itu orang pilihan Tuhan, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, saya Ibu merasa orang seperti itu. pilihan Saya Tuhan. bersyukur. Dan Ya. pasti Tuhan sedang memulai misi penyelamatan dalam keluarga Ibu melalui Ibu seperti Amin. Abraham, seperti Yusuf. Itu begitu. Amin. Amin. Wah, Ya betul. luar biasa, Bu. Betul, betul. Luar biasa, Bu. Amin. Terima kasih, Pak. Iya. Dan Ibu terus kerjakan itu, Bu. Ya, Iya. kerjakan. Amin. Iya. Kerjakan sungguh-sungguh supaya apa? Melalui Ibu seluruh keluarga Ibu diselamatkan Tuhan. Amin. Amin. Wow. Yang lain mau sharing silakan. Sebelum saya lanjutkan. Saya punya slide ini ada 73 slide. Satu slide setengah jam. Iya. Berarti panjang kita ini Pak Erik. Bisa 1 tahun ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting Oke. Ibu Lestari silakan mau sharing Bu. Silakan Bu. Ibu Lestari Bu. arahkan gitu. Bagaimana Bu Lestari? Ya, kalau saya sih dikecewain sama orang gereja. Oke. Ya, agak sedikit kecewa sebenarnya. Oh, Ibu kecewa sama orang gereja? Putus-putus. Putus Bu. Ibu Lestari tadi putus ya? Putus. Gimana Bu Lestari? Gimana Bu?
Gimana, Bu? Iya, kalau saya sih kecewanya sama orang gereja. Oh, oke. Ya, Bu, Ibu tahu enggak? Cinta itu anugerah, tapi mencintai itu keputusan. Iya, Betul? Pengampunan itu anugerah Tuhan buat kita, betul nggak? Tapi betul. mengampuni orang yang mengecewakan kita itu keputusan kita. Setuju nggak? Iya, Yang ketiga, kalau kita mampu mengasihi, kalau kita punya kekuatan untuk membenci, untuk kecewa, seharusnya kita lebih kuat untuk mencintai dan mengasihi dia. Amin. Amin. Karena dengar, Ibu harus dengar ini. Ibu harus dengar ini. Di dalam penciptaan manusia tidak ada satu partikel kebencian yang Tuhan sertakan, Bu. Itu Ibu harus ngerti. Yang kedua, di dalam penciptaan manusia tidak ada satu partikel yang namanya dosa yang diikut sertakan Allah dalam hidup kita. Setuju? Setuju kan? iya. Karena Setuju. kehidupan kita berasal dari Allah, 100% berasal dari Allah. Kalau kehidupan berasal dari Allah berarti apa? Kehidupan kita murni kehidupan Allah yang penuh dengan kesucian, yang penuh kekudusan. Bisa mengerti? Maka Mengerti. seharusnya makanan Amin, kita, ya. makanan konsumsi jiwa roh kita tidak boleh ada partikel-partikel dosa, satu partikel pun, apalagi satu karung. Betul? Betul? Betul. Dosa tidak boleh diberikan hak masuk menguasai kita. Yang berhak menguasai hidup kita itu adalah kasih. Karena kita makhluk kasih, karena kita berasal dari Allah yang kasih kita. Yang pribadinya kasih. Nah, kita tidak boleh ditipu. Oh, tapi kan saya sakit hati, Pak. Memang dia begini-begini, Pak. Nah, memang itu ujian namanya. Di dalam kehidupan Bukan kita. gitu, gini ya, Pak. Potong dulu. Masalahnya kan Gimana? di saat saya lagi butuh, istilahnya kan saya butuh pengayoman, tuntunan, bimbingan. Tapi kenapa pihak gereja bukannya menuntun kita, malah dia mengintimidasi kita, mengucilkan kita gitu loh. Kita kan butuh, saya kan cari Tuhan, saya mau Iya. mencari Tuhan dengan Iya, iya. sepenuh hati gitu. Iya. Tapi kenapa pihak gereja, orang-orang yang di dalam gereja itu kayak aser, pendeta semuanya, Iya, iya. seolah-olah nggak peduli gitu loh. Aku, kamu gitu. Loh, ini gereja apa-apa gitu. Saya Iya. butuh tuntunan gitu. Saya mau menuju ke sana. Tapi kebetulan puji Tuhan saya kenal Pak Eratus, bisa saya ikut sharing ke sini. Puji Saya Tuhan. bisa terbimbing gitu. Iya. Sampai sekarang ya kayak Bapak ini kan istilahnya memberikan arahan supaya kita itu lebih legan gitu. Tapi puji Tuhan saya ikutin Pak Eratus. Awalnya saya nggak pernah mau puasa loh, nggak pernah saya. Semenjak saya ikut Pak Eratus, saya ikutin puasa. Saya ikut, tapi Puji Tuhan. Mantap, Bu. ya lama-lama hati saya udah Mantap. puji Tuhan sekarang sudah damai gitulah. Tapi Wah, hebat. saya lagi mencoba gimana caranya supaya menghilangkan rasa kecewa itu gitu. Pasti bisa, Bu. Pasti bisa, Bu. Nah, Karena hidup saya selalu dikecewakan orang, Pak. nah, Bu, terima kasih sharingnya, Bu. Jadi gini, Bu. Iya, Di dalam kehidupan kita ada paket kehidupan yang Tuhan sertakan untuk membentuk kita. iya betul. Kita ini tujuan akhir kita adalah hidup kita harus terbentuk. Ingat, harus digarisbawahi. Hidup kita di tujuan akhir kita, sebelum kita pulang, sebelum nafas kita berakhir, harus terbentuk gambar, bahwa gambar hidup kita harus bergambar Yesus. Setuju nggak? Iya betul. Setuju ya? Bahasa Paulus nasihat kepada jemaat Filipi, dalam hidupmu bersama, kamu harus mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Betul? Betul ya? Betul. Ya. Nah, supaya ketika kamu memiliki hubungan dengan orang, ketika kamu bekerja bersama-sama orang, ini kan dalam hidup bersama kan, bukan hidup sendiri. Gitu ya. Konteksnya Filipi pasal 2 itu kan dalam hidup bersama, berarti dalam kehidupan dengan masyarakat, dengan jemaat, dengan orang, apapun, dengan orang lain, kita harus menggunakan resep ini. Resepnya apa? Kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Kenapa harus menggunakan pikiran dan perasaan Yesus? Karena Paulus sudah tahu, orang-orang sekitar kita pasti akan mengecewakan, Bu. Iya betul. Betul nggak? Iya. Betul kan? Ya, Yang kedua, orang-orang sekitar kita tidak semua seperti yang kita harapkan. Betul kan?
Betul Ya, kan? betul. Iya, betul. Betul banget, Makanya Pak. Paulus memberikan resep supaya kamu bisa menjalani kehidupan seperti yang Allah Bapa kehendaki, bukan ikut maunya perasaan kita, maka Iya. kamu harus mengikuti teladan Yesus. Kenakanlah pikiran yang ada dalam pikiran Yesus dan kenakanlah perasaan yang ada dalam perasaan Yesus. Tujuannya apa, Bu? Supaya ketika orang mengecewakan kita, kita berpikir, dia ini belum mengerti. Kasihan dia butuh dikasihi. Amin. Kita melihat Amin. Ya, seperti betul. pasien Amin. kita. Amin. Amin. Benar nggak? Amin. Ya, betul. Kita melihat dia ini seperti saudara kita. Kita lihat dia lah, kalau dia lebih tua, itulah orang tua kita. Kalau dia lebih muda, itu adik kita. Kalau dia muda sekali, anggaplah dia anak kita yang harus kita sayangi, harus kita bina. Amin, Bu? Bu Lestari? Amin. Ya, betul. Berdua. Amin. Boleh tanya, Pak? Amin. Boleh tanya? Ya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Pak, ini kasusnya kayak Bu apa? Kalau seandainya ya Pak ya, cinta ya. Kalau misalnya ada orang, ini keluarga saya sendiri lah Pak. Saya ini juga bukan termasuk keluarga yang mampu lah di sini ya. Iya. Tapi dibanding sama keluarga saya yang di Indo, mungkin saya lebih Tuhan beri saya kelebihan sedikit lah. Cuma permasalahannya itu kadang gini Pak ya. Mereka tuh sering minta bantuan dari saya lah. Kalau saya masih bisa bantu, saya bantu. Kalau nggak bisa, aku kadang-kadang agak semacam ini ya. Perasaan gimana ya kok saya kok nggak bisa bantu keluarga saya, sementara kemampuan saya cuma sekecil ini. Saya jadi ingatnya gini Pak. Kalau ini semacam Lazarus yang Tuhan beri buat Ya. saya. Tapi maksud saya gini. Dengan cara apa saya bisa membantu mereka? Tapi gimana? Iya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti. Begini, saya jawab. Saya paham. Nah, ini bagus. Ibu bertanya ini kan dari apa yang Ibu alami. Begini. Pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah meminta kepada kita dari apa yang tidak kita miliki. Setuju? Setuju. Iya. Tuhan tidak pernah minta. Maksudnya gimana Pak? Ya, begini. Tuhan tidak pernah meminta kalau kita nggak punya. Setuju nggak? Yang pertama ya. Setuju. Yang kedua, Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan kita. Setuju nggak? Ya, betul. Amin. Betul. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memberikan di luar kemampuan kita. Nah, Iya, ibu, betul. ibu kalau memang ibu mampu memberikan, mendukung, membantu keluarga hanya sekian, berikanlah itu dengan tulus, dengan penuh kasih. Mampu kita Jangan juga. bersungut-sungut. Jangan saya begini, ibu kasih banyak, tapi ibu bersungut-sungut. Benar ya? Betul. Nah, lebih baik ibu memberikan sesuai kemampuan. Jangan sampai ibu memberikan ke orang sampai ibu berbuat dosa. Iya, betul. Jelas nggak? Tetapi ingat, Bu. Tapi ibu harus berdoa. Kadang-kadang begini, Tuhan ini berat loh Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu harus kasih. Dan itu kita menganggap itu lebih kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ibu harus kasih. Nah, makanya begini, Bu. Kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan supaya kita peka. Doakan, Bu. Jadi jangan langsung kasih. Doakan dulu. Tuhan mau saya harus kasih atau tidak? Tuhan mau saya harus berikan berapa? Bisa mengerti nggak, Bu? Bisa paham. Banget. Pak, saya mau tanya lagi. Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Terkadang itu kalau seperti yang Bapak bilang ya, kita tuh harus koneksi, saling interaksi sama Tuhan. Tapi terkadang itu Allah itu kan diam, Pak. Benar kan? Terkadang seperti keputusan yang baru-baru ini saya ambil dua keluarga saya ya. Dua keluarga saya, mereka membutuhkan dana besar misalnya gitu. Sementara kemampuan saya hanya bisa sedikit saja. Nah, terus saya ini bawa dalam doa. Tapi kadang itu kalau ini misalnya ini mepet sekali gitu ya Pak. Tapi Tuhan tidak memberi jawaban seperti diam. Terus kan kadang kita harus membuat keputusan sendiri ya Pak ya. Iya. Ya saya takutkan itu keputusan yang saya ambil ini sudah benar di hadapan Tuhan atau enggak gitu loh Pak. Ya, jadi gini, Bu. Gini. Jadi kita ini harus tahu bahwa kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan pasti bicara, Bu. Kita peka pasti. Cuman pertanyaannya begini, kalau kita merasa kok Tuhan diam ya? Ya, Ibu maksudnya begitu tadi ya. Kok Tuhan diam? Berarti kita harus tidak boleh bertindak. Bisa mengerti, Bu ya? Jadi kalau Tuhan diam, kenapa kita harus bergerak? Cuman pertanyaan saya, apa benar Tuhan diam? Tuhan tidak bicara?
Jangan-jangan begini. Tidak. Jangan-jangan begini. Tuhan sudah bicara, kita tidak dengar. Kenapa? Ya. Karena Iya, betul. kita terdistrak dengan berbagai macam suara-suara yang lain sebenarnya. Makanya begini, Bu, kita harus banyak memberikan waktu untuk kita bisa berdiam diri di kaki Tuhan. Jadi banyak untuk begini, untuk menyiapkan waktu untuk Tuhan bicara. Nah, Ya. Ibu lebih tahu, Ibu ada waktu kapan untuk bisa ketemu Tuhan? Kita kan tahu, Bu, kapan? Ibu harus siapkan waktu itu. Harus siapkan. Tapi begini, kalau Ibu merasa memang mereka butuh sekarang, Pak, butuh sekarang. Ibu harus tahu bahwa kalau Tuhan gerakan seberapa pun yang Ibu kasih aja. Jangan merasa bersalah karena mereka butuh, misalnya butuh 2 juta rupiah. Ibu cuma bisa kasih 1 juta. Ibu merasa bersalah. Oh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Berapapun yang Tuhan suruh kasih. Bisa mengerti, Bu, ya? Jelas ya? Oh, ya. Makasih. Jangan merasa bersalah. Jelas, Bu, ya? Mengerti. Ya. Makasih. Sama-sama, Ya. Bu. Oke, ada lagi nggak ya? Ini baru satu Terima slide loh ini. Baru satu slide loh ini. Ada lagi? Kalau enggak, saya mau langsung sharing. Saya lanjutkan slide dulu ya, Pak Erik. Nah, kita sampai jam berapa, Pak Erik? Sampai jam berapa? Sampai selesai. Saya- Nggak apa-apa, Pak. Suka. Masalahnya, Nanti ditambah. bagaimana Pak Erik? Bagaimana? Soalnya di Hong Kong dan Macau itu besok libur. Oh, begitu. Mereka libur besok, saya khotbah 3 kali. Jam 8 pagi, jam Kalau 10. Taiwan tidak ada liburnya, Pak. Di KBI. Oh, gitu ya. Iya. Kalau saya, kalender hidup saya nggak ada tanggal merah, Bu. Semuanya tanggal hitam, warna hitam semuanya. Semuanya perlihanan. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini. Jadi kita slide 1 selesai ya. Tapi saya mau simpulkan dulu slide 1 dulu. Perhatikan. Jadi goal akhir kita, perhatikan ya. Goal akhir kita harus pastikan bahwa kita sudah memiliki hidup kekal di bumi sebelum mati. Setuju? Setuju. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa pastikan bahwa kita sudah punya hidup kekal di bumi sebelum mati? Ada 2 kata kunci di situ, Bu. Ada 2 kata kunci. Pertama, perhatikan baik-baik. Yang Tuhan karuniakan anak yang tunggal. Siapa itu? Yesus. Yesus. Yang kedua adalah ada kata percaya kepadanya. Betul? Betul? Ya. Sekarang kita bahas. Kita bahas ya. Banyak orang mungkin terlewatkan untuk ayat ini. Perhatikan. Ada kata Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal. Merujuk kepada siapa? Yesus. Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Saya tahu kata percaya itu menggunakan kata Yunaninya pisteo. Ya, kata bendanya pistis atau pisteo artinya adalah mempercayakan. Jadi dia bukan hanya percaya, taat dan setia, tapi mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Allah. Bisa mengerti? Yang kedua, penurutan kepada seluruh kehendak Allah. Yang ketiga, mengikuti kehidupan Yesus yang kita percaya. Makanya ada jelaskan, barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, maksudnya barang siapa mengikuti kehidupan Yesus. Bisa mengerti? Mengerti. Dia pasti memiliki hidup yang kekal. Jadi percayanya bukan mengaku mulut, saya percaya selamat, bukan itu. Bukan. Nah, Anda baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Coba baca. Catat. Ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Bunyinya begini. Barang siapa berkata ia ada dalam dia, dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Betul nggak? Betul kan? Sudah dapat ayatnya? Betul ya? Barang siapa berkata, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa berkata ia ada dalam Yesus atau ia ada dalam dia,
maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Betul ya, Bu? Betul ya? Benar. Berarti apa? Memang harus sama seperti Yesus, baru selamat. Betul kan? Betul ya? Jadi percaya itu maksudnya hidup kita sama dengan Yesus yang kita percayai. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Benar ya? Harus sama, Bu. Itu slide pertama, ya. Slide pertama. Sekarang, apa arti cinta? Apa arti kasih? Apa arti kasih? Di dalam bahasa Ibrani-nya, kata kasih itu menggunakan kata agape. Ya, ini nanti saya kirim slide-nya kalau Anda butuh materi saya kasih. Jadi kasih dalam bahasa Ibrani adalah agape. Bukan. Itu Yunani. Itu kasih Allah. Tapi dalam bahasa Ibrani adalah ahava. Coba sebut sama-sama. Ahava. Dari dua kata Ibrani, alef, itu huruf pertama Ibrani itu alef, dan hava. Alef di dalam pengertian tradisi Yahudi itu merujuk kepada sumber. Arti atau huruf pertama sumber, artinya sumber itu alef. Yang kedua hava artinya hidup. Apa? Hidup. Kasih di dalam bahasa Ibrani itu berarti sumber hidup. Sumber kehidupan. Siapakah sumber kehidupan? Allah. Kita bilang Allah itu Kasih. Ya. Betul ya? Hidup kan kasih. Kenapa? Allah itu kasih karena Allah itu sumber kehidupan. Maka perhatikan, ketika Anda mengasihi seseorang, Anda bukan hanya memberikan sesuatu kepada dia, bukan barang, tapi Anda sedang memberikan kehidupan Allah kepada dia. Amin. Ketika Anda mengampuni seseorang, Anda sedang membagikan kehidupan Allah kepada dia. Luar biasa nggak? Luar biasa. Amin. Ketika Anda mengampuni seseorang, Anda sedang memperkenalkan Allah dalam kehidupan dia. Amin. Itu arti kasih dari kata ahava itu. Ketika Anda mengasihi seseorang, mengampuni seseorang, maka Anda sedang menunjukkan karakter Allah dalam kehidupan orang itu. Amin. Ketika Anda mengampuni orang, Anda sedang mengubah kehidupan orang itu. Yang mungkin dibilang, orang ini saya kecewakan loh. Tapi dia mengampuni saya. Dia mengasihi saya. Anda sedang membuat dia berubah untuk mengenal dan mengasihi Allah. Lewat apa? Hidup kita. Lewat tindakan kasih kita kepada dia. Lewat tindakan pengampunan kita kepada dia. Amin. Dalam kan? Dalam sekali. Maka kalau ada orang bilang mengasihi itu cuma sekedar bagi-bagi sembako, nanti yang masuk surga cuma para politisi, caleg-caleg. Iya, betul. Mau pemilihan mereka bagi-bagi sembako. Bukan itu. Tidak semua orang yang memberi itu mengasihi. Setuju? Setuju. Tidak semua orang yang memberi itu karena mengasihi. Tapi semua orang yang mengasihi pasti memberi. Amin. Saya lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini banyak ini pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa orang rela serahkan nyawa bagi orang lain? Apa yang membuat orang rela berkorban demi orang lain? Mengapa orang bisa memberikan apapun demi orang lain? Mengapa kita sulit mempercaya kepada Tuhan? Mengapa banyak orang Kristen tidak sulit? Ini salah lain. Bukan tidak sulit. Mengapa orang Kristen sulit untuk mempersembahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Betul ya? Nah, ini arti kasih. Jelas ya? Dari kata ahava, ya. Nah, perhatikan ini. Mengapa kasih terhubung dengan ekat atau kesatuan dari bahasa Ibrani? Karena ketika kamu menjadi aku, kita menjadi satu. Contoh misalnya, ketika suami, perhatikan. Ketika suami mengasihi istri, maka suami menjadi satu dengan istrinya. Betul? Betul ya? Sama dengan ini. Ketika Allah mengasihi kita, Allah menjadi satu dengan kita. Maka disebut Immanuel. Arti Immanuel, Allah beserta kita. Artinya Allah menjadi satu dengan kita. Betul nggak? Sama dengan begini. Ketika kita mengasihi Allah, kita menjadi satu dengan Allah.
Maka kapan kita menjadi satu dengan Allah? Ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kapan kita terpisah dengan Allah? Ketika kita tidak mengasihi sesama. Setuju nggak? Betul? Nah, ketika Anda mengasihi seseorang, Anda menjadi bagian orang itu. Setuju nggak? Betul nggak? Iya. Paham nggak? Maka kasihmu itu membuat Anda menyatu dengan orang yang Anda kasihi. Luar biasa nggak? Luar biasa kan? Ketika Allah mengasihi kita, Allah menjadi satu dengan kita. Kalau Allah menyatu dengan kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin. 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 Perhatikan ini. Perhatikan ini. Pengertian kasih. Pribadi yang satu memberi kepada pribadi yang lain. Mengasihi berarti menjadi bagian dengan orang yang kita cintai. Setuju nggak? Betul ya? Mengasihi berarti menyatu dengan pribadi yang kita cintai. Mengasihi berarti memberi kehidupan kepada orang yang kita cintai. Amin. Mengasihi berarti rela kehilangan nyawa untuk pribadi yang kita cintai. Seperti Yesus. Karena dia mengasihi kita, dia rela kehilangan nyawa. Betul nggak? Karena Yesus mengasihi kita, maka dia menyatu dengan kita. Mengasihi berarti menyatu dalam suka dan duka dengan pribadi yang kita cintai. Mengasihi berarti menyatu dengan pikiran, perasaan, dan kehendak pribadi yang kita cintai. Kasihan nggak? Iya. Nah, sekarang sharing dulu. Jangan saya ngomong terus. Tinggal 4 menit jam 10 ini di Jakarta ini. Silakan. Ibu Erlina kayaknya mau ngomong. Ayo Ibu Erlina. Saya nggak cuman mau kesaksian aja di sini ya Pak. Silakan Bu. Ya, saya tuh masalah doa pagi kan. Tempoh Iya. hari saya cuma ikut Pak Eras. Di Indonesia kan jam 5, di sini jam 6 gitu kan, udah terang. Saya tuh Iya. berdoa kok nggak diundur jam biar bisa jam 5 gitu di ini. Ternyata saya nemuin itu Pak Mikael di Michael Pemohon. Maramis. Michael Maramis. Michael Maramis. Ya, dan Manado. ikut Pak Joni juga berapa hari itu ya ada. Nah itu sempat 2 hari ketemu di sana. Ibu ikut Iya. juga ya? Iya. Ibu ikut? Hah? Ikut terus. Oh Ikut hebat, terus. hebat. Ya. Pas saya di Manado Tapi itu. jam 6 saya lanjut ikut Pak Eras, jadi 2 kali doa pagi. Hebat. Itu aja. Hebat, Sangat terberkat. Ya. hebat. Mantap. Luar biasa. Ada lagi? Ada? Ini Desi kayaknya. Desi mau ngomong. Desi, ayo Desi. Desi Molon. Atau Ibu Murtia. Ibu Murtia senyum-senyum dari tadi. Ini nggak ngomong ini Ibu Murtia nih. Iya, Ayo, Bu Murtia. tadi bicara tentang kasih Ya. ya. Ya, silakan. Bu. Waktu itu aku mau belajar tentang mengasihi. Iya. Kasih. Karena di tempat aku bekerja, di situ ada orang yang paling aku benci. Terus aku bilang, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengasihi dia. Aku mau mengasihi dia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Tapi itu cowok, tapi tingkah lakunya ya ampun, nggak ketulungan. Suka ngadu, suka ngomong yang enggak gitu. Jadi aku benci banget sama orang itu. Terus aku setelah kenal Pak Pastor Erastus gitu, aku diajarin, kamu harus mengasihi gitu kan. Iya. Aku belajar itu, mau mengasihi orang yang kita benci itu susahnya minta ampun. Berapa tahun itu? Ada 1 tahun belajar belum bisa mengampuni. Terus lama-lama kita terkikis oleh waktu. Terus aku bisa mengampuni. Habis itu kita bisa bicara, bisa bercanda sama orang itu. Nah, waktu aku mau mengasihi orang itu ya ampun, pasti ada yang bikin aku jengkel gitu. Jengkel ya? Iya, bikin jengkel gitu.
tingkah lakunya itu yang bikin nggak senang gitu. Karena maksudnya Tapi aku gini, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni, untuk mengasihi aku, mengasihi dia, Bapak, aku bilang gitu. Terus bisa berjalannya waktu, karena kita kan sistemnya kerjanya kontrak. Habis kontrak, Iya. aku udah merasakan kelegaan karena aku udah mengampuni, udah mengasihi, aku merasa Iya. sendiri begitu. Karena setiap aku ketemu udah nggak benci kan, udah nggak gimana gitu. Katanya kalau orang yang uh, udah mengasihi, udah mengampuni, kalau melihat orang itu nggak memalingkan muka, mau Oh, tegur sekali itu. Jadi aku udah merasakan itu. Jadi rasanya mm, orang yang membenci orang itu, terus iya. kita harus mengasihi, terus mengampuni, wow, rasanya luar biasa itu prosesnya. Untuk keren, pokoknya diproses sampai begitu. Ya, puji Tuhannya udah selesai sih mengampuni, udah bisa mengasihi dia, sampai sekarang juga masih bisa berhubungan gitu, masih kadang telepon, kadang SMS gitu. Tapi kita karena tapi dia bukan orang Indonesia sih, dia orang Filipina. Orang Filipina. Jadi itu kan, karena aku suka cita sih setelah aku bisa mengampuni dia, terus mengasihi, merasa udah plong gitu, nggak ada beban. Tapi apa yang mau belajar tentang kasih itu susah. Iya. Bukan sekedar aku mau mengasihi, kita udah mengasihi, tapi kalau kita ketemu orang itu kita masih masih merasa ada rasa benci atau ganjalan-ganjalan yang itu, kata Pastor Rasul, itu masih belum gitu, masih belum mengasihi, belum mengampuni gitu. Iya, iya. Tapi aku udah merasakan itu. Terima kasih. Sebenarnya sih masih banyak aja itu, waktu ini mengasihi ya. Itu ceritanya ada itu apa namanya, mandor kan, mandor. Aku pengen belajar waktu mandor yang itu, yang apa, kesabaran itu, mau bikin kesabaran, belajar kesabaran itu. Oh, ya terus. Mandor setiap kali itu, setiap hari ngomelin aku, kerja salah diomelin, kerja benar diomelin, apalagi kalau salah, wow, betapa marahnya dia. Justru ketika diomelin terus, ibu punya karakter terbentuk ya, Bu ya? Iya, betul terbentuk Ya, banget. terbentuk ya. Setiap hari diomelin lah, yang bikin mandor penasaran gini, aku tiap hari diomelin kok aku masih senyum-senyum, masih bisa Oh, hebat. nyanyi. Terus yang satunya tanya aku gini, kenapa sih mandor kamu ngomelin kok kamu malah nyanyi-nyanyi kayak gitu? Aku nggak punya ingin marah-marah gitu, soalnya marah itu sampah, aku bilang gitu sama orang itu. Terus emang apa sih yang bikin kamu kuat, sekuat itu? Ya aku punya Tuhan lah, Tuhan kan Amin. memberikan sukacita dan Iya, sejahtera. betul. Terus dia bilang gini, enggak, aku juga agamanya sama kamu, tapi kamu kan enggak kayak itu. Oh, berarti itu belum apa, dijamah, belum merasakan yang seperti sekarang aku lagi rasakan gitu. Setiap hari diomelin. Nah, terus suatu saat mandornya bilang gini, dia ngomelin aku, terus dia lagi bertengkar sama ceweknya, terus aku punya gelas tapi masih baru, dari apa itu, Hello Kitty, dan ceweknya dia itu suka banget sama gelas Hello Kitty. Terus pas dia lagi bertengkar, dia minta gelas itu untuk ceweknya. Tapi mandor itu bilang sama aku gini, Tia,
itu gelasnya buat aku ya, karena aku lagi bertengkar sama istriku, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, nanti tak doa dulu, aku bilang gitu. Nah, Tuhan tahu mana yang urgent, mana yang tidak gitu kan ya. Aku doa sambil bekerja gitu, terus Roh Kudus itu langsung memberitahu, itu bukan untuk istrinya, itu untuk ceweknya, cewek simpanannya dia gitu. Roh Kudus bilang gitu sama aku. Nah, terus aku langsung tanya sama Mandor kan, Mandor, ini apa namanya? Kamu bukan bertengkar sama istri kamu, tapi kamu sedang bertengkar sama cewekmu, aku bilang gitu kan sama Mandor itu selingkuhan kamu. Loh, kok kamu tahu? Iyalah, tadi aku berdoa terus aku minta apa yang harus aku lakukan. Nah, terus aku itu ngomong sama aku, karena kamu tadi ngomong sama aku itu istri kamu, jadi Roh Kudus ngasih aku tahu itu bukan istrimu, itu simpananmu, aku bilang gitu. Semenjak itu Mandor udah nggak marah-marah lagi sama aku, dia takut karena Mantap. tahu, ya karena aku ngomong gitu dia pas banget sama apa yang sedang dia alami. Kok kamu Hebat. bisa tahu sih kalau aku lagi berantem sama selingkuhanku, dia bilang gitu. Nah, semenjak itu udah nggak pernah lagi, selalu berbaikan, pokoknya selalu memberikan yang terbaik gitu. Kita gitu aja lah, Pak. Thank you, Untuk thank you. kembali lagi. Luar biasa. Top. Mantap. Ini Desi, silakan Desi. Mantap, Bu. Iya. Ini kan mengenai Allah adalah kasih ya. Selama ini tuh aku tuh agak sulit dan kadang suka nggak mengerti kenapa aku kadang ada beberapa teman gitu ya aku kenal, dia itu bisa eh, tetap mengasihi seseorang yang bahkan mungkin berkata kasar sama dia, memperlakukan dia nggak baik gitu ya, tapi dia masih bisa mengasihi. Kemudian aku tuh berpikir, kok bisa ya orang ini mengasihi seseorang yang bahkan memperlakukan dia dengan tidak baik gitu. Dan aku membandingkan dengan diriku, aku kenapa nggak bisa ya? Kan sering tuh ketemu kenal seseorang atau mungkin keluarga yang mengecewakan, pokoknya orang-orang sekeliling yang benar-benar sangat apa ya, nggak bisa, aku rasa nggak bisa nih orang dikasihi gitu ya. Tapi aku bingung kenapa orang lain bisa gitu. Dan sering kalau dari serinya Pak Eras itu kan bilang miliki hati seperti hati Bapa gitu, melihat seseorang tuh yang dikasihi jiwanya. Tapi aku nggak bisa sebenarnya rasa yang gimana caranya aku tuh bisa punya perasaan seperti perasaan Bapa ketika melihat seseorang yang menyebalkan, seseorang yang mengecewakan gitu ya. Apalagi kalau pas lagi ketemu bos yang lagi ngomel-ngomel, gimana aku cara mengasihi dia, susah gitu. Terus sebenarnya ketika aku menghadapi situasi-situasi seperti itu tuh kayak aku tuh tiba-tiba mengerti bahwa kayak menunjukkan, oh aku itu kalau nggak bisa mengasihi sama, kayak tadi dibilang sama Pak Joni tadi kan dibilang, kalau kita nggak bisa mengasihi seorang, artinya kita tidak mengasihi Allah gitu. Jadi aku berpikir, oh mungkin selama ini ternyata aku belum mengasihi Allah dengan benar, dengan tepat. Cuman kayak di feeling aja, kayak oh aku mengasihi Allah. Tapi ternyata kepada sesama gitu aku nggak mengasihi gitu. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa aku tuh belum mengasihi Allah dengan benar. Oke, ini menarik sekali yang disampaikan tadi dua orang ini tadi, terakhir Ibu Murtia dan Desia. Jadi gini, Desi berakhir dengan pertanyaan, kenapa sulit mengasihi kan? Betul ya? Nah, Ya. begini, kita tidak akan mampu memiliki hati Tuhan kalau kita tidak memiliki firman Tuhan. Nggak bisa. Karena firman Tuhan itulah isi hati Tuhan. Setuju nggak? Betul? Setuju. Jadi kita tidak bisa mengenakan perasaan Tuhan kalau kita tidak terus-menerus mengkonsumsi firman-Nya. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, selain mengkonsumsi firman tiap hari, maka kita harus punya konsistensi untuk berjumpa dengan Tuhan. Dua ini aja dulu.
Ini dua. Jadi kita tidak mungkin, Dosi, mengasihi orang yang menyakiti kita kalau kita tidak punya firman. Nggak bisa. Maka kalau kita lihat ya, ketika Yesus dicobai di padang gurun, betul kan? Matius pasal 4. Maka Yesus selalu menggunakan firman, betul kan? Betul ya? Benar. Betul? Makanya kita harus dipenuhi dengan firman. Kalau orang dipenuhi dengan firman, maka dia menjadi firman yang hidup. Seperti Yesus firman yang hidup. Sama dengan kita mengalami kepenuhan Allah. Kalau kita sudah mengalami kepenuhan Allah, maka yang ada dalam hidup kita adalah semua yang berhubungan dengan kehendak Allah. Kita memahami pikirannya, kita memahami merasakan perasaannya, dan tentunya ketika kita merasakan perasaannya, kita akan berespon untuk setiap tindakan-tindakan yang mengecewakan kita dengan perasaan Tuhan. Setuju nggak? Tapi ini kan nggak mudah. Kenapa? Harus terus konsumsi firman. Makanya pesan saya sama Dosi, kamu harus ekstrim dalam hal menonton. Jangan pernah menonton hal-hal konten-konten yang bukan kebenaran firman Tuhan. Jangan. Harus ekstrim kita sekarang. Saya selalu mengajarkan kepada saya punya orang-orang yang saya bina begini. Kenapa orang itu susah untuk mencintai Tuhan? Ini kan memang faktanya begitu kan? Karena dia tontonannya itu kotor atau bercampur. Nonton khotbah, tapi nonton drama Korea, nonton khotbah, tapi TikTok juga berjam-jam. Jadi kamu makannya itu bukan firman tok, bukan firman murni. Makanya jiwa roh kita itu sering cemas, sering khawatir, sering takut. Dan nggak punya kekuatan untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kenapa? Setengah firman, setengah sampah. Betul? Ya. Betul nggak? Betul. Harus ekstrim. Ikut seperti Yesus saja. Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang Kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Betul? Iya, betul. Maka yang dia makan adalah semua kehendak Bapa. Semua firman, semua logos. Iya. Sehingga tidak ada rongga dalam hidup Yesus yang bisa masuk oleh hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Nggak ada. Betul? Iya. Kita ini kan sering terdistrak. Doa, kita berdoa ya. Handphone nyala nih. Tiba-tiba masuk notifikasi. Iya. WhatsApp, TikTok, ya kan? Wah, akhirnya kita penasaran. Padahal lagi berdoa nih. Betul nggak? Ya, Betul. ketika kita Betul. betul kan, ini yang senyum pasti pelaku kejahatan. Ketika kita baca Alkitab di handphone, iya kan? Kan kita sering baca Alkitab di handphone tuh. Jadi selulernya on, betul kan? Wifi-nya on. Ya. Waktu kita lagi baca, tiba-tiba masuk WhatsApp, masuk TikTok, Facebook, notifikasi YouTube, betul kan? Terdistrak lagi. Iya. Betul nggak? Lain. Karena saya kalau Betul, berdoa, saya pasti matikan handphone. Iya, saya pasti matikan handphone. Saya mau supaya sikap hormat saya itu 100% maksimal kepada Tuhan. Saya mau supaya fokus saya hanya kepada Tuhan. Nah, rata-rata orang gagal memberikan sikap hormat yang terbaik kepada Tuhan. Coba Anda lihat, waktu menyembah Tuhan pun dia setengah-setengah hati. Ibadah setengah-setengah hati. Saya bersaksi kepada teman-teman. Dulu jemaat saya itu, di Kupang itu, kalau ibadah terlambat. Sering terlambat mereka. Selalu terlambat. Wah, pusing saya, gimana caranya? Saya mulai dengan 2 gerakan. Saya banyak berdoa, banyak pujian penyembahan. Berubah. Lalu apa? Anda tahu? Saya ajarkan mereka begini. Waktu kamu memuji Tuhan, baik praise maupun worship ya, kamu sungguh-sungguh seperti hanya dengan Tuhan aja. Bisa ngerti nggak? Kamu nggak usah pusing orang sekitar. Kadang-kadang kita apa? Kalau kita lagi memuji Tuhan, kita malu sama orang sekitar. Betul kan? Betul nggak? Ya. Ya, betul. Betul ya? Atau kita nggak sungguh-sungguh. Terus kalau kita worship lagi penyembahan, kita itu nggak sungguh-sungguh. Kayak begini-begini aja. Kita kayak setengah-setengah hati. Tuhan tahu. Kalian harus tahu. Kenapa hukumnya begini? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Benar nggak? Segenap. Arti kata segenap dalam bahasa Yunani menggunakan kata holos. Holos itu begini. Kita punya 5 buah. 5 buah nih. Tapi ternyata kita hanya berikan 2. Itu tidak holos. Itu tidak segenap. Bisa mengerti?
polos itu sepenuhnya 100% Anda berikan kepada Tuhan. Baik waktu, konsentrasi, tenaga, pikiran, kekuatan, akal budi, skill, pengalaman, uang, apapun, semua segenap. Sepenuhnya mari berikan. Beda hasilnya. Makanya ada orang belajar suara kebenaran sama-sama 10 tahun. Tapi yang satu bertumbuh cepat sekali, yang satu lambat sekali. Betul? Betul kan? Itu apa? Tergantung motivasi dan apa? Waktu orang belajar sungguh-sungguh enggak? Waktu orang menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Waktu orang baca Alkitab sungguh-sungguh? Maka Paulus bilang, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi waktu kamu berdoa sendiri misalnya ya, supaya penyembahanmu itu menyentuh hati Tuhan, kita harus begini, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Begini, jangan menggunakan gengsi ketika menyembah Tuhan. Jangan ada rasa malu ketika menyembah Tuhan. Amin. Jangan menggunakan kamu punya kesombongan. Sekedar aja menyembah Tuhan. Saya sering lihat orang menyembah Tuhan itu nggak sungguh-sungguh. Makanya penyembahannya kosong. Betul? Betul nggak? Dia memberikan tidak yang terbaik. Makanya apa? Bertumbuhnya lambat. Tingkat pengenalan akan Allah rendah sekali. Cintanya kepada Tuhan tidak bertumbuh. Bisa mengerti ya, Des ya? Jadi sungguh-sungguh. Kamu sendiri di kamar, sungguh-sungguh. Saya kalau berdoa di kamar selalu berlutut. Selalu berlutut saya. Selalu berlutut. Makanya di gereja saya ajak mereka banyak menyembah Tuhan dan hormati Tuhan. Waktu memuji Tuhan, sungguh-sungguh. Anda bayangkan, waktu kita memuji Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam pujian. Kita bisa rasa. Waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa rasa Tuhan hadir dalam penyembahan. Benar, kita bisa rasa. Karena apa? Semuanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tuhan bisa merasakan kesungguhan dan ketulusanmu. Waktu kamu memuji menyembah Tuhan. Wah, itu ibadah yang hebat. Amin. Jelas ya? Segala sesuatu sungguh-sungguh. Begitu sih. Ya, Des? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Pak, saya mau tanya ini. Silakan, Ibu request Erna. aja. Iya. Kan saya ini punya penyakit sakit kaki, saya ini udah bertahun-tahun gitu, udah Sakit lama. kaki. Sakit kaki. Iya, Kaki tadinya kanan, kaki kiri, Bu. Dua-duanya sakit. Dua-duanya Tapi sakit. Iya, tapi tadinya saya suka mengeluh ya. Tapi karena Iya. saya udah kerasannya kayak, udahlah Tuhan, nggak masalah gitu saya. Yang penting saya mencarimu gitu. Saya terus berdoa terus ya. Walaupun saya sakit kaki, saya masih bekerja, masih menghasilkan uang. Jadi saya bersyukur gitu, nggak pernah kepahitan lagi gitu. Tapi saya juga kepingin kalau bisa didoain, kalau pas lagi doa pagi gitu. Iya, iya. Doain. Oke, Pak. Mudah-mudahan dikasih kesehatan Tuhan gitu. Amin, Tapi amin. saya nggak terlalu fokus ke kaki. Yang penting saya mencari Tuhan, saya bekerja. Amin, mantap Ibu. Nanti kita berdoa sebentar. Kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan, Bu. Percaya, Bu. Yang penting Ibu untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan ya. Iya. Saya sudah nggak ada keinginan apapun untuk di dunia itunya. Saya memang luar biasa. Ya, dan saya menekankan anak-anak saya untuk sama-sama kita, walaupun kami masih anak-anak saya masih Muslim ya Pak, tapi saya mengajari mereka untuk ada kasih di dalam hati mereka. Amin. Ya. Ibu, jadi Ibu jangan pernah berhenti untuk mendoakan keluarga Ibu, ya? Iya, saya terus mendoakan karena jangan pernah berhenti. Sejarah keluarga saya itu baru saya yang masuk Kristen. Wah, gitu. Lain tuh nenek moyang saya itu nggak ada. Ibu dipilih Tuhan, Bu. Ibu dipilih Tuhan. Iya. Ibu dipilih Tuhan. Penderitaan saya pun sangat berat gitu. Tapi saya ternyata saya gini baru merasakan saat ini. Oh, ini rencana Tuhan seperti yang dibilang Pak Eras itu ya. Saya diproses melalui hidup yang benar-benar mengecewakan gitu. Dari suami, mertua gitu sampai saya keluar negeri pun hancur gitu, tapi ternyata sekarang Tuhan angkat saya gitu dan anak-anak gitu. Ini rencana Tuhan. Tapi akhir-akhir ini kaki saya sering sakit, udah 3 tahun ini yang sakitnya sakit banget. Dan saya pun gini, Tuhan terserah apapun itu, yang penting saya nggak terfokus ke kaki. Saya tetap akan bersamamu, saya mau jalan bersamamu gitu. Iya. Amin. Jadi minta didoa. Ya, jadi Ibu cocok nyanyi lagu ini, Bu. Lagu dari Bapak Eras. Tak lagi ku minta apapun,
kepadamu Bapa di surga, Pak Eras lagi itu pasti dia kasih hanya Engkau kebutuhanku, wah, kerinduanku, hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkanmu dan berjalan. ya cepat. Hafal juga ya, hebat-hebat kalian ini. Apa sudah apa lagunya Pak Eras? Bawaku terbang tinggi. Wah, mantap. Luar biasa ini. Mantap, mantap. Ada lagi? Oh ya Pak, saya Pak mau tanya Pak. Oh, Ibu Lestari. Saya mau tanya. Ibu Nena ya? Ya, Ibu Nena. Iya. Sekarang gini kan, itu hari Pak Eras ada ngomong ya, kalau Pak Eras sudah janji kalau Tuhan tuh mau membangunkan, Bapak membangunkan Pak Eras kapanpun, jam 1, jam 2, itu beliau akan sujud menyembah Tuhan. Betul. Terus saya itu belajar seperti Pak Eras itu ya, saya mengikuti, saya pun gini, Bapak jika engkau membangunkan aku jam berapapun saya akan bangun gitu. Iya. Saya mulai Pak sudah hampir 1 bulan saya seperti itu ya. Terus rumah ini tuh rumah yang saya tempati sama pasien saya ini rumah yang sudah kosong 7 tahun Pak. Oh. Dulu awalnya saya tinggal di sini berapa bulan tuh oke-oke saja, tapi setelah saya doa setiap malam ketika Tuhan membangunkan jam berapa, jam 1, jam 2, jam 3, Tuhan membangunkan saya, di waktu itu juga saya sembahyang, saya sujud menyembah Tuhan, saya menyembah pujian seperti itu. Itu ada Pak, macam banyak keanehan, keganjilan Pak. Gitu. Kayak yang ada kelelawar masuk, tiba-tiba ada kelelawar, tiba-tiba ada kupu-kupu, tiba-tiba itu kayak barang di atas tuh jatuh dilempar dari atas, kayak itu kulkas tuh meledak, seperti itu loh Pak. Apa itu memang rumah ini ada kuasa gelap atau seperti apa ya? Ada Bu. Jadi Ibu caranya adalah Ibu selalu setiap hari harus banyak menyembah Tuhan. Dari cara mengusir roh jahat itu dengan banyak menyembah. Iya. Caranya Bu, banyak menyembah aja Bu. Bapak Era sudah memberikan tools untuk penyembahan. Iya. Ya. Jadi Ibu sering begini, malam-malam Ibu putar YouTube menyembah yang 2 malam, ada YouTube 2 malam kan? Iya. Nah, pakai doa Jumat malam itu menyembah dengan Bapak Eras, pakai itu enggak masalah. Kalau Ibu belum bisa. Tapi kalau Ibu bisa menyembah sendiri, YouTube dimatikan, Ibu fokus sama Tuhan. Tapi kalau Ibu belum biasa menyembah, yang YouTube Bapak Eras itu jadi panduan sementara bagi kita untuk kita bisa memiliki semacam gaya penyembahan. Ada banyak. Misalnya penyembahan yang model 1 ya. Haleluya. 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 Kami sembah, kami sembah Elohim Yahweh. Itu berarti ya. Kami sembah Allah Israel. Itu gaya penyembahan pertama. Allah Israel, Elohim Itu kan? Itu Ibu mengerti ya? Iya. Ada model 3 lagi yang dia lebih mendayu dan itu lebih kepada penyembahan yang lebih tenang, lebih tenang. Nah, contohnya begini. Sembah bagimu Bapa, Allah Bapa di surga. Kami sembah, kami puja. Kayak begitu. Itu ada. Nanti Pak Erik bisa bantu kirim yang
yang rekamannya Pak Yabes itu boleh kirim ke mereka, Pak. Nah, itu bagus model-model penyembahan itu yang kita bisa ngikutin untuk menjadi panduan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Sudah diciptakan Ya. Bapak Eras itu bagus. Makanya Bapak Eras sudah membangun ini kehidupan doa, pujian, penyembahan menjadi dasar untuk kita bisa kembangkan secara pribadi. Supaya kita bisa punya Iya, Pak. kemandirian spiritual, kemandirian iman, kemandirian kepercayaan, kemandirian untuk membangun kesucian hidup. Bapak Eras memberikan contoh. Bisa ngerti ya? Nah, Bisa. ini sudah ada contoh, kita ngikutin aja. Ya, jelas ya? Iya. Oke? Oh iya Pak, mau tanya Pak. Boleh, Bu. Tanya. Kalau masalah penyembahan tuh kalau saya sering doa ya Pak, saya tuh lebih banyak sujud itu nggak masalah ya Pak. Kalau Cuma gimana, saya Bu? tuh kayak merasa saya tuh kayak bukan banyak orang berdosa, kayak saya tuh banyak sekali salah. Saya lebih banyak bersujud ya, bersujud. Oh, bagus, bagus. Kita begini, Bu, ada dua yang Ibu harus bedakan. Roh Kudus fungsinya untuk menginsafkan kita akan dosa. Kita menyadari kita orang berdosa, tetapi ingat, ada yang palsu yang dari iblis. Iblis akan mengintimidasi kita, membuat rasa bersalah. Itu beda. Nah, kita harus peka. Iblis akan membuat kita apa? Rasa bersalah karena kita punya dosa masa lalu. Betul kan? Tapi sebenarnya itu jangan didengerin. Yang benar adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita menyadari, Roh Kudus akan bilang, kita ini orang berdosa, kita butuh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan masa lalu kita. Tapi kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Itu benar. Tapi kalau kita merasa diintimidasi, kamu tidak layak, kamu tidak layak untuk ketemu Tuhan. Oh, itu dari setan. Pasti dari setan. Iya. Jelas ya? Jelas? Jelas ya? Paham. Jelas ya? Kita lawan. Ini pasti bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, Dia akan menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa, maka kita didorong untuk mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Nah, itu dari Roh Kudus. Jelas ya? Tapi kalau dari setan, dia akan intimidasi kita, rasa bersalah, tidak layak, dan kita tidak mau ketemu Tuhan. Itu pasti bukan dari Tuhan. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Ini tinggal 3 menit, Saya Pak Joni. setengah 11. Saya Pak. Saya. Silakan Ibu Saya Rahel. Pak. Iya. Ya, Ibu Terima Rahel. kasih Pak. Sama-sama. Pak Joni Kilapong. Bersyukur banget yang biasanya cuma dengerin lewat YouTube, hari ini bisa bertemu secara langsung Oh, dengan puji Pak Tuhan. Joni. Saya Ya, juga puji senang, Bu. Tuhan untuk pengajarannya juga sangat luar biasa. Jadi dari yang tadinya cuma sebatas membaca, mengerti sekilas doang, hari ini Iya. dijelaskan dengan sebegitu detailnya, dan aku bersyukur. Puji Tuhan. Puji Dan Tuhan. yang kayak soal barusan yang Pak Joni menanggapi Desi tadi, yang soal kayak mengampuni tapi nggak bisa tuntas gitu kan. Iya. Dan aku pernah ngalamin hal itu ya, karena memang waktu itu sebelum aku belum bisa mengampuni, belum bisa mengasihi orang dengan tuntas, itu masih ada beban. Waktu saya ngalamin hal itu karena memang aku nggak mempunyai waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh gitu. Dan waktu aku memberikan waktu yang memang sungguh-sungguh, yang kayak disarankan Pak Eras, harus punya waktu 1 hari 1 jam untuk menyembah dan berdoa, ya Roh Kudus menuntun, dan itu nggak langsung kepada saya sih sebenarnya, jadi melewati teman yang memang Roh Kudus berbicara lewat teman tersebut dan menyampaikan kepada saya bagaimana mengampuni dengan tuntas dan selesai gitu kan. Bagaimana hidup kudus yang sebenarnya gitu. Jadi bukan hanya pengertian hidup kudus, tapi memang harus ada pengampunan yang diselesaikan dengan tuntas sampai batin itu benar-benar bersih gitu, udah nggak ada lagi betul. Setuju. perasaan yang tersisa. Betul, Ya, jadi betul. memang untuk pengampunan, untuk mengasihi, untuk kekecewaan yang mungkin masih ada di dalam dasar batin kita, itu cuma ya itu yang saran Pak Eras kasih, harus punya waktu menyembah dan berdoa supaya kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Iya, gitu. Betul. Itu aja Pak. Thank you, Rahel. Thank you. Itu benar. Sama-sama. Begini, teman-teman, begini. Anda harus punya kemandirian untuk ketemu Tuhan dalam jam-jam doa.
Karena kalau tidak ada itu, kita nanti belajar Alkitab, tapi kita tidak bisa punya pengalaman dengan Tuhan, sehingga terbatas. Dan kita mungkin ingin belajar, tapi ketika kita mudah lemah. Kita ini mudah lemah. Bisa ngerti ya? Kita mudah menyerah. Kita sulit untuk melakukan kehendak Allah, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Tapi kalau kita sering berjumpa dengan Tuhan, kita makin punya kekuatan untuk waspada. Wah, ini salah ini. Aduh, saya salah tadi Tuhan. Saya berpikir salah. Saya berperasaan salah. Gairah saya tadi salah Tuhan. Aduh, meleset. Belum berbentuk buah perbuatan dosa, belum. Tapi baru keinginan yang salah dalam hati kita udah tahu. Ini pasti bukan dari Tuhan. Itu hebat sekali tuh. Tapi kalau nggak ada perjumpaan dengan Tuhan, mohon maaf ya, kita nggak pernah bisa tahu ini. Malah makin sombong. Tapi belajar Alkitab terus. Lama-lama jadi ahli Taurat. Betul. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Sombong rohani. Betul kan? Betul. Iya, betul. Nanti begini, kalau kalian sudah sampai kepada tahap kalian sudah tergila-gila sama Tuhan, kalian akan nyanyi begini, lagu begini. Kulabukan rinduku di peluk hatimu, tentu kau merasa yang kurasakan. Lagi tempat berpadu selamanya, jalin kita keren kan? Lalu kita bisa nyanyi lagu ini. Engkau yang ku cinta, engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebanggaanku. Wah, luar biasa kan? Indah nggak? Indah nggak? Indah. Indah banget. Kita susah. Kalau sudah nyanyi begini, kita sudah susah berhenti sebenarnya. Benar ya? Nah, indah kalau kita sudah mencintai Tuhan sampai level di mana kita tergila-gila dengan Tuhan. Sampai kita bisa menikmati romantisme kita dengan Tuhan. Wow, hebat. Maka kita tidak mampu mengampuni. Pasti kita mampu. Dan dalam diri kita, yang sudah sampai kita mencintai Tuhan, sampai kita tidak bisa lagi melepaskan Tuhan, kita tidak mungkin lagi bisa membenci orang, nggak mungkin, benar. Amin. Saya serahkan ke Erik. Nanti kita sambung lagi ya 2 minggu depan. Ya. Terima kasih Pak Joni. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Sama-sama. Belum foto dulu Pak Joni. Bagaimana? Foto Tutup dulu ya. terakhir. Doa penutup Pak. Kenapa nggak ada doa penutup? Ayo. Oh, doa penutup saya atau foto Erik? dulu. Yang doa siapa? Pak Joni, Ya. Pak penutup. Oh, saya berdoa. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, terima kasih banyak Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu ya Bapa. Dan terima kasih banyak buat anak tunggal dari Bapa Elohim Yahweh yang telah diutus untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kehidupan yang terperaga untuk menjadi model kami Bapa. Kami berjuang untuk menjadi serupa dengan-Mu Bapa, mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak buat kasih yang sangat besar yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau terus-menerus mengasihi kami.
Engkau berulang-ulang mengampuni kami. Engkau berulang-ulang berikan kesempatan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berhutang kehidupan kepadamu. Kami berhutang keselamatan. Kami berhutang kebaikan kepadamu. Kami berjanji di sisa hidup kami. Kami mau terus berjuang untuk mencintai Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Dan mengasihi sesama kami. Tuhan, kalau tanpa firman-Mu, tanpa Roh Kudus, kami tidak mampu melakukan kehendak-Mu. Kami tidak mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Tapi karena kami tahu, kami memiliki kasih yang berasal dari Engkau. Kami memiliki firman yang menjadi pemandu hidup kami. Kami memiliki teladan Yesus Kristus. Kami memiliki Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih banyak, Bapak. Kami berjuang terus untuk menjadi orang seperti yang Engkau kehendaki. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga orang mengenal Engkau melalui hidup kami, Bapa. Berkati semua orang yang telah mengikuti home malam ini, Bapa. Aku berdoa untuk Ibu Erlina, Bapa. Dia mengalami sakit kaki. Kedua kakinya sakit. Aku mohon belas kasihan-Mu, Bapa. Jika Engkau kehendaki, aku menggunakan otoritas yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan kakinya Bapak yang sakit. Jadilah sembuh. Kedua kaki Ibu Erlina sembuh malam ini oleh karena kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia bersaksi untuk kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat tanganmu dua-dua, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan, persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang yang saleh untuk pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Shalom. Tuhan memberkati. Serahkan kepada Kak Erik. Mau foto dulu foto? Boleh kita foto dulu ya. Pak Erik Confirm ya. ini bisa kami miliki ya Pak ya? Apa Yang mana? kami? Oh, materinya. Nanti saya kirim ke Kak Erik. Ya. Oh Saya ya, kirim. terima kasih. Nanti saya akan kirim ke Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak, doain. Ya, 1, 2, 3. Masih? Sudah, sekali lagi. Sekali lagi 1, 2. Ya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih semua, Tuhan berkati. Oke, Shalom. terima kasih. Semangat, Tuhan semangat. memberkati. Terima kasih. Semangat ya. Makasih Pak Joni. Ketemu lagi. Kak Erik, Tuhan berkati ya. Thank you. Saya pamit ya. Ya, ya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye-bye.